Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi asra bi abdihi lailah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Untuk kedua ulama kita, semoga Allah lipat gandakan pahalanya dengan lipat ganda yang tak terkira dan diberikan ridho dan rahmatnya. Wa nafa'ana wa bi ulumihima bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Ikhwan akhwat yang muliakan saya karena Allah, kita sampai kemarin ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kayu gitu ya, kayu yang berduri yang mencabik-cabik siapa yang lewat begitu ya. Baju tersebut itu gambaran orang-orang yang dicabik-cabik tersebut dia dibalas karena dulu di dunia suka menghadang orang yang pergi beribadah, ada yang dirampas pakaiannya, pokoknya dibegal begitulah ya, atau ditahan begitu. Nah, kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Apa juga yang beliau lihat? Waro'a rajulan, dan dia melihat seorang laki-laki yang bagaimana? Yasbahu fi nahrin, dia berenang di sungai yang kayak gimana? Min damin, sungai darah. Yalaqamu al-hijarah, dilempari dengan batu ya, sambil berenang di sungai darah tersebut. Bayangin ya, merah-merah berenang dilempari dengan batu. Ini di hasiahnya ini kenapa dikatakan yalaqamul hijarah, disuapi batu begitu ya, dilempari ke mulutnya, ke arah kemana? Yurma bil hijarah fihi, dilempar dengan batu ke mulutnya gitu ya. Fayal taqamaha bihi, kemudian dia masuk ke mulutnya, di di lahapnya gitu ya, kayak kita suap nasi ke mulut, kita masukin ke mulut, itu namanya yaltaqoma. Wa ya batalaha, kemudian sampai dia menelannya. Wa hadza isyaratun ila nau'i min hadzi azabi, ini isyarat menunjukkan jenis azab tersebut fil akhirah majazatan, bentuknya majas ya, kiasan ala makana yasbahu fid dunya wa ya'khudzu amwalan nas bil batil. Akhir orang yang kayak gimana di sini? Orang ini dia berenang di sungai darah dan dilempari batu ke mulutnya, disuapin begitu ya dengan cara paksa. Faqala ma hadza ya Jibril, beliau bertanya, apa ini Jibril? Faqala, dia menjawab, hadza masalu akilir riba, ini perumpamaan orang yang makan riba, waliyazubillah ya. Kalau dulu renten ya, di kampung ana dulu ada itu ya, meminjamkan uang tapi syaratnya ada kembalian, padahal orang yang meminjam itu susah. Sekarang beda ya, kita yang minjem yang susah ke bank, itu gimana hukumnya? Tetap saja banyak diantara kita orang-orang muslim ya, yang jauh dari agama, dia terpengaruh sekuler dan tidak taat pula, mereka itu deposito di bank konvensional. Udah kita jelasin ya akadnya bagaimana, dan dia udahlah dia seperti itu, dia tidak peduli, sedangkan bayar zakat tidak mau, waliyazubillah. Itu banyak ya diantara pengusaha kita yang beragama Islam, dia mendeposito uangnya lumayan, lu nganggur 3 miliar lumayan, ratusan juta ya, 100 juta kalau nggak salah bunganya itu tiap tahun, dan sedangkan bayar zakat dia tidak mau, ini double berarti ya. Nah, kemarin disimak apa balasan yang nggak mau bayar zakat ya, waliyazubillah. Setelah pemakan riba itu, semata ala rajulin, kemudian beliau sampai mendatangi seorang laki-laki, maksudnya rombongan tersebut ya. Bagaimana? Qada jamaah hizmata hatobin, dia ngumpulin ikatan kayu bakar. Jadi kayu bakar itu diikat, dikumpulinnya. La yastati'u hamlaha, tidak mampu dia mikulnya. Wa huwa yazidu 'alaiha, tapi sementara dia itu terus ditambahnya kayu tersebut ya, ikatan kayu itu terus ditambahnya, padahal dia tidak mampu mikulnya. Nah, ini buat sebentar kita baca hasiahnya untuk ikhwan akhwat kita yang mungkin ngajarin murid nanti. Di hasiahnya ada keterangan bikasril ha, jadi hi, al muhmalah, kemudian wasuku nizayi, berarti hiz, bukan haz ya.
bukan huz. Nah, itu dibacanya hizmatun, artinya ikatan ya, ikatan. Kemudian waqala aja Ajahuri, Imam Syekh Al-Huri, nama ulama ya. Bidomil ha, bisa dibaca juga huzmatun. Jadi pajamaah, kode jamaah huzmatun atau hizmatun. Khair ya. Orang yang kayak gini dia ngumpulin kayu bakar terus, ya dikumpulin padahal tidak mampu dipikul. Pakola mahaza ya Jibril. Nabi bertanya kayak biasa ya. Apa ini Jibril? Ini jawabnya, hadzar rajulu min ummatik. Ini adalah laki-laki dari umatmu, takunu indahu amanatin nas. Nah, dia sudah mendapat amanah manusia. Amanat di sini bentuknya jamak ya, berarti banyak. Dia sudah mendapat banyak amanah dari manusia. Layak diru ala ada iya. Nah, dia belum mampu, dia tidak mampu menunaikan amanah tersebut. Wa yuridu ayyah ya tahammala alaiha, tapi dia mau saja mikulnya gitu ya. Nah, ibaratnya juga orang berhutang atau orang pemimpin sudahlah punya tanggung jawab tapi serakahnya maunya gajinya doang ya. Semua apa namanya posisi tersebut diambilnya, udahlah jadi ketua ini ketua itu, pegawai ini pegawai itu amanah dan digaji pula ya, tapi semua terbengkalai karena dia serakah. Ada keterangan ini, dari mana keterangan serakah ini di hasiahnya, apa katanya sebentar. Akhirnya dikatakan di sini la yastati'u zalika litomaihi, dia tidak mampu menunaikannya bukan karena dia memang tidak mampu ya. Kalau memang orang menerima amanah kemudian tidak mampu tapi diterima saja itu pun salah. Tapi lebih salah lagi ketika seseorang itu sebenarnya dia mampu tapi tidak mau, cuman mau dapat keuntungannya doang, tidak mau dia laksanakan amanah tersebut karena amal ihi, karena tamaknya, warok kota dia natihi, nah, tipisnya saking hal ringan tipisnya dianah itu kepercayaan atau agamanya. Nah, tipis sekali kepercayaan dia atas dirinya itu, jadi tidak bisa dipercaya. Wa ingka naqadiron fil waqi, sekalipun dia mampu menunaikannya begitu ya. Bahwa yatma'u wa yuhibbu an ahadan yaj'alu indahu amanatan, katanya di sini dia tamak dan suka sekali kalau orang ngasih dia amanah, amanatan ukhra liyakulaha ala arbabiha. Nah, maksudnya dimakan, untuk dia makan ya. Fala yazdadu illa saklan. Nah, seperti ini enggak menambah beban, cuma menambah beban doang. Nah, ya pejabat kita lah ya. Banyak enggak mau melaksanakan amanah tapi mau enaknya doang. Nah, mudah-mudahan para pejabat kita digantikan, dan yang sudah kedung salah bertaubat, digantikan yang lebih baik ya. Jangan sembarangan. Wa sayara jazaa'u fil akhirah, dia akan lihat balasannya di akhirat. Wa atala komen, kemudian beliau datang sampai di suatu kaum, tukradu alsinatuhum, digunting lidahnya, wasafahuhum, dan bibir-bibir mereka. Nah, jadi digunting lidah dan bibirnya, bimaqaridim min hadid, dari gunting dari besi, dengan gunting dari besi. Kullama kuridot, tatkala udah digunting, kepotong ya mulut sama bibir sama lidahnya, adat kama kanat, kembali sebagaimana biasanya sedia kala. Diulang-ulang ya siksa tersebut. La yufattaru anhum, tidak diringankan itu sedikit pun ya, tidak diringankan bagi mereka azab tersebut. Nah, faqala man haula ya Jibril, beliau bertanya siapa itu Jibril. Qala, dia menjawab Jibril, haula ul fitnah, orang-orang yang mempidatokan, berceramah atau bernarasi ya begitu ya, orang-orang yang berpidato bernarasi, pokoknya influencer fitnah, influencer begitulah ya katanya. Fitnah, suka menyebar fitnah. Khotaba ummatika, nah, para khotib di sini bukan hanya khotib Jumat loh, maksudnya orang yang ceramah, pidato kemas, pidato politik, pidato apapun, orang-orang yang mengkhitab manusia, umat. Khitab itu artinya orang yang berceramah sudah ya, apapun ceramah, tidak cuma agama. Yaquluna ma la yaf'alun, dia mengatakan apa yang dia tidak kerjakan. Nah, di sini dua sisi ya. Baik itu dia menebar janji nih zaman politik ya, dia mengatakan apa yang dia tidak akan dia kerjakan. La yaf'alun itu di sini menggunakan kata fi'il mudhari. Yaf'alun bisa berarti sedang atau akan datang. Dia omong-omongan doang, padahal yang dia katakan itu tidak bakal dia lakuin, tidak sedang dia lakuin, dan tidak pula akan dilakuin, omong doang gitu ya.
Nah, di sini gimana gambarannya peringatan di sini? Nah, ini kabur maqtan indallah ya antaku alun. Tapi hati-hati maknain anu nih ya ayat ini karena Gus Bah kalau menjelasin beliau mengatakan itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, terutama Yahudi ya. Dia tahu dia tahu itu Islam itu agama agama yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka apa namanya? Apa sih kalau bahasa bahasa teknologinya itu update. Nah, agama mereka udah usang disuruh beriman kepada nabi akhir zaman. Dia tahu tapi tidak mau, tidak ngelakuin, makanya mereka dimarahi sama Allah Ta'ala. Nah, tapi juga bisa ditafsirkan juga orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Dia hanya ceramah-ceramah nyari popularitas, nyari kedudukan dan kehormatan. Pokoknya orientasinya duniawi. Nah, di sini katakan di hasiahnya kita baca nggih. Siapa mereka yang suka berpidato tersebut di hadapan umat? Nah, allazina ya'izuna nas, mereka memperingati manusia. Ya'limunahum, ngajarin mereka. Wala ya'maluna, mereka tidak ngamalkan itu. Nah, tapi sini juga udah ditafsirkan ya tadi kalau dari keumuman lafaz itu dia mengatakan apa yang tidak akan dia perbuat itu secara umum ya. Tapi di sini di hasiahnya nih dikhususkan ke agama khair. Bimuqtada ilmihim bal yatawassaluna bizalika ila tahsilid dunya. Akan tetapi mereka itu suka ceramah, itu pidato entah tentang kesehatan apalah itu, dia sama sekali tidak niat untuk membantu. Tidak ikhlas ta'ala, terutama dalam hal agama ya, terutama ya, termasuk juga tadi ceramah-ceramah politik juga termasuk. Tawassaluna bizalika ila tahsilid dunya, dia itu jadi jembatan doang, jadi batu lompatan doang, jadi wasilah supaya dia bisa tahsilid dunia untuk mendapatkan dunia. Wa hubbur riyasah, suka riyasah itu suka jadi pemuka, wa ta'zim, suka diagungkan, kehormatan. Itu bahaya ya. Jadi para khotib yang mengkhutbahkan agama maupun berpidato tentang apapun, nah itu kalau orientasinya tidak ikhlas, dia inginkan dunia, suka dipandang, suka jadi pemuka dan diagungkan, itu maksud yang dimaksud dengan ini orang yang digunting waliyazubillah. Ini peringatan untuk kita ya. Wamarru ala qaumin, kemudian beliau melintas di satu kaum. Nah, tadi ada yang beliau lihat langsung, ada yang cuma melintas, bahasanya seperti itu ya. Amaru bi qaumin, kemudian beliau melintas di suatu kaum, lahum azfarun, mereka punya kuku min nuhasin, dari kuningan atau tembaga, pokoknya logam lah ya. Yahmusu nabiha, mereka menggaruk dengan itu, yang kuku yang tajam dari logam, tembaga atau kuningan tersebut. Wujuhuhum, muka mereka yang dia garuk, wasuduruhum, dan dada mereka sampai dia luka ya, sampai dia luka. Intinya dia cakar dirinya sendiri begitu. Maka sebagaimana kayak biasa ya, beliau bertanya begitu, man haula, siapa mereka ya Jibril, ya Jibril. Qala, dia menjawab, haula illazina yakuluna luhuman nas, mereka itu orang yang memakan daging manusia. Nah, ini bisa dimaknai hakiki, bisa dimaknai majazi. Artinya orang barangkali ada manusia yang suka memakan daging manusia, kanibal ya, kanibal. Atau dalam arti dia suka menggibah. Nah, itu kan ada dalam hadis ya, dalam Al-Qur'an ya. Apa katanya di situ? Ayat mengatakan memakan daging apa namanya daging saudara kita yang sudah mati begitu ya, mayatnya begitu. Katanya dalam Al-Qur'an ayat itu yang bilang apa namanya, ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhi, apakah suka kalian itu makan daging saudaranya maitan dalam keadaan mati. Itu kalau orang yang suka menggibah ya. Dalam hadis ana lupa ya, belum telusuri, lupa redaksinya itu apakah sahih atau bagaimana status hadisnya. Itu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anhu mengomentari orang yang tinggi badannya, perempuan yang pernah bertamu, kemudian dia keluar, kemudian Siti Aisyah bilang tinggi banget gitu, cuman bilang gitu doang, akhirnya keluar daging, sekerat daging dari muntah beliau Siti Aisyah. Itu gambaran bahwa ngomongin orang, aib orang tersebut ya, walaupun memang benar ya, sekadar fisik doang ya, body shaming doang seperti itu dihukum sama Allah Ta'ala, diibaratkan seperti memakan bangkai. Wa yaqauna fi aradihim irdun, ini kalau asalnya nih bukan arad hadapan ya. Bias ini udah paham, kita bakal bingung nih kalau kita pernah ikhwan akhwat ngajar ya. Yaqauna fi aradihim katafsirkan, jadi ditafsirkan yaqauna fi aradihim, maksudnya dia menjatuhkan kehormatannya,
Jadi irdun itu bikasril ini irdun, mahalul zimi wal madhi ya, artinya citra lah ya, citra. Ibarat apa sih? Image ya, image orang, suka nyatuin image orang. Intinya dia suka suka memfitnah, menjatuhkan orang lain. Itu ibarat orang yang memakan daging daging manusia. Itu dia nanti di akhirat disiksa dengan cara mereka dikasih kuku, kemudian mereka cakar-cakar dirinya, muka dan dadanya. Waliyadzubillah. Selanjutnya wa ta'ala jurhin, kemudian beliau sampai di suatu lubang. Lubang apa? Semacam terowongan ya, lubang gua, anggaplah seperti gua. Yakhruju minhu saurun azim, keluar dari lubang itu saurun, sapi jantan ya, sapi jantan yang azim, yang gede banget gitu ya, yang besar sekali. Faja'ala sauru yuridu ay yarji'a. Jadi si saur ini siapa namanya, sapi ini yuridu ay yarji'a, mau dia kembali masuk ke lubang itu. Nah, jadi dia keluar dari lubang, satu lubang, mau kembali si sapi yang besar ini, min haitsu kharaja, dari asal dia keluar tadi. Fala yastati, tapi tidak bisa. Jadi ini ibarat ya, perumpamaan, masal ya, perumpamaan, permisalan. Ada ibarat sapi yang keluar dari suatu lubang terowongan, katakanlah gua sempit, yang gua yang lubangnya sempit banget, kayak sebesar mungkin pas-pasan ya, pas-pasan dia. Fala yastati'u, tidak bisa dia masuk lagi. Faqala mahaza, dia bertanya, beliau bertanya, apa ini hai Jibril? Gitu ya. Qala, beliau menjawab, hazar rajulu min ummatik, ini adalah laki-laki dari umatmu. Yatakallamu bil kalimatil azimah, dia berkata dengan perkataan yang luar biasa. Azimah itu di sini dalam arti negatif ya, bukan yang hebat ya. Di sini di hasiahnya dikatakan ay al mubiqoh, dosa. Al azimah artinya mubiqoh, perkataan yang buruk sudah ya, entah itu fitnah atau mencaci maki atau sumpah atau apapun itu, kata-kata yang sangat besar dosanya, sangat besar efeknya, keburukannya. Lumayan damu, kemudian dia nyesel, dia udah berkata-kata nyesel, dia ibarat sapi udah keluar nggak bisa masuk lagi. Yandamu alaiha, dia nyesel atas ucapannya itu. Wala yastati an yaruddaha, nggak bisa dia balikin. Kalau ludah masih bisa dijilat ibaratnya ya kan, tapi jelek banget, ini nggak bisa dibalikin kata-kata itu. Nama huwa yasirun izdah, oh ya, pala ini alapu ini lanjutan perjalanan Nabi ya. Pala ya satu ayaruddah, tidak bisa dia balikin kata-kata tersebut. Kata-kata tersebut terlalu luar biasa efek buruknya, tariknya kembali. Ini ada bonus syair ya, syair ya, mutul fata min asratin lisanihi walaisa yamutul mar'u min asratir rijal. Yamutul fata, seseorang pemuda itu mati, min asratin min lisanihi, karena terpeleset lidahnya, salah ngomong ya, terpeleset lidahnya, maksudnya ndak keceplosan atau bagaimana ya, gara-gara lidahnya dia mati, seorang laki-laki. Walaisa yamutul mar'u min asratir rijal. Nah, tidaklah seseorang itu mati karena terpeleset kaki. Tuh, benar. Terpeleset kaki paling demok ya, demok bahasa sini. Apa sih, benjol ya, atau cedera, atau bisa saja mati, tapi jarang. Tapi kebanyakan orang mati karena terpeleset lidahnya. Pak asro tuhu bil qauli tujibu qatluhu. Jadi ini mungkin kisah seorang ya. Pak asro tuhu bil qaul, terpelesetnya kata-kata dia itu, tujibu qatlahu, itu menyebabkan dia wajib dibunuh. Nah, barangkali mungkin mereka karena ucapannya tersebut dibunuh, mungkin dia bersaksi palsu atau dia apa ya, karena kata-katanya tersebut dia dibunuh. Nah, wa asratuhu birrij, itu beri ala mihal, ala mahal. Allah taala artinya ya, sedangkan terpelesetnya dengan kaki itu membebaskan dia, apa namanya ya, menyebabkan dia jadi ala mahal itu pelan-pelan. Nah, jadi kalau kita terpeleset ya kita pelan-pelan jadinya kan. Nah, itu akibatnya nggak seberapa dibanding kalau kita terpeleset kata-kata, itu menyebabkan seorang bisa meninggal, mati dia gara-gara itu.
perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainama huwa yasiru, dan tatkala beliau sedang melintas. Nah, ini ada sesuatu yang baru, wa bainama, tatkala ya. Eh, di tengah-tengah beliau sedang di tengah-tengah beliau keadaan beliau sedang melesat gitu ya dengan buruk tersebut bersama Jibril dan Mikail, izda'ahu da'in, tiba-tiba anak kalau bilang tiba-tiba itu suka ingat EQ7 itu ya. Tiba-tiba dipanggillah beliau oleh seorang yang memanggil, an yaminihi, dari sebelah kanan. Oh, jadi ada panggilan dari kanan ketika beliau sedang gitu ya, wallahu alam gimana, ada yang memanggil dari kanan, ya Muhammad, wahai Muhammad, unzurni as'alka, tunggu aku mau nanya, katanya. Falam yajibhu, tapi dia tidak jawab, diam dia Nabi ya. Apa katanya di sini? Hamzatul wasli, unzur. Anak tadi mau baca anzir ya, kayak kata iblis, anzir nih ila yaumil basun, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan. Ternyata unzur dibacanya bi dhammil hamzatil wasli, unzur. Wazo minan nazri, maksudnya dari melihat, maksudnya lihat aku. Dia minta melihat, bukan minta ditunggu ya. Bil ain, kif, berhenti kamu, lihat aku, begitu ya. As'alka, aku, as'alka dimatikan, majzumun ala anhu, jawab, di baris matikan. Beliau di sini jelasin bahasanya sedikit ya, tapi beliau tidak jawab. Tidak jawab. Faqala mahaza, malah beliau bertanya, apa ini ya Jibril? Qala, dia Jibril menjawab, haza da'il Yahud, ini adalah seorang yang pemanggil yang beragama orang Yahudi, begitu ya. Pemanggil ini adalah Yahudi. Kalau kita artikan dai, tukang panggil, al Yahud ya Yahudi, tukang panggil Yahudi, artinya yang memanggil itu adalah orang Yahudi, atau dia memang pendakwah Yahudi, wallahu taala alam. Yang jelas dia adalah Yahudi yang memanggil itu. Amma innaka lau ajabtahu, adapun engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ajabtahu, andaikan engkau jawab, la tahawwadat ummatuka, niscaya akan beryahudilah umatmu. Tahawwadat ini bentuknya tafa'ala, artinya sesuatu yang dilakukan secara bertahap, seperti ta'allama, itu belajar, itu tidak bisa langsung pintar, tapi kita mengetahui sedikit demi sedikit, itu namanya ta'allama. Sama seperti takallama, kalimatan, satu kalimat, satu kata akhirnya tersusun menjadi ya takallamu, takallama, ya takallamu. Sehingga tafa'ala itu menunjukkan bahwa sesuatu itu dilakukan secara bertahap. Artinya la tahawwadat di sini, umatmu akan perlahan-lahan bertahap menjadi Yahudi. Jadi tidak langsung jadi sorot Yahudian, begitu ya, menjadilah Yahudi. Tapi tahawwadat ini dia berproses, sama seperti kata Imam Malik tentang man tasawwafa, itu ya, tentang tasawuf dan tapakoh itu. Jadi kita di sini nanti tazandak, kalau kita tasawuf dan tanpa fikih nanti tazandak, perlahan kita jadi zindi, itu bahasa sedikit ya. Kalau beliau menjawab panggilan yang dari kanan itu, niscaya akan perlahan-lahan jadi Yahudi umatmu. Fabainama huwa yasiru, kemudian tatkala beliau di tengah-tengah beliau sedang melintas, izda'ahu da'in min simalihi, sekarang dari kiri ya, dipanggil dari kiri, ya Muhammad, hai Muhammad, unzurni as'alka, lihat aku mau tanya engkau, aku ingin menanyakanmu. Falam yajibuhu, tapi tidak dijawab sama Nabi. Faqala mahaza ya Jibril, bertanya apa ini Jibril? Menjawab Jibril, qala haza da'in nasoro, ini adalah orang yang memanggil orang Nasrani, yang memanggil ini adalah orang Nasrani. Amma innaka, adapun engkau wahai Nabi, lau ajabtahu, andaikan engkau jawab, latanassarat ummatuka, niscaya akan bernasrani, artinya perlahan-lahan jadi Nasranilah umatmu, perlahan-perlahan meninggalkan Islam. Alhamdulillah, tapi enggak ya. Wabaina mahu yasiru iz huwa bimra'atin, kita baca dulu di dalam sedikit. Bagaimana bentuknya perlahan-lahan jadi Yahudi dan Nasrani? Ai bittibaiha lidinil yahud. Umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, kalau beliau menjawab waktu itu akan ikut agama Yahudi, walau indal maut, sekalipun waktu dia hendak mati, waktu sakaratul maut ya, sebelum mati maksudnya. Ya, bisa jadi sekarang dia beriman, tapi nanti sebelum mati bisa jadi dia jatuh kepada Yahudi. Wa hudurul fattan, dan ada hadirnya tukang fitnah.
Nah, ini beliau kasih peringatan ke kita ya. Jadi orang yang sedang sakaratul maut itu akan didatangi oleh syaitan untuk memberikan fitnah. Fa inna syayatin, bahwa setan-setan itu yaitu nalil muhtadir. Mereka akan mendatangi orang-orang yang sedang apa namanya, yang sedang didatangi ya oleh kematian tersebut. Ala sifati mata min aqaribihi. Jadi waktu dia sakaratul maut itu setan akan mendatangi orang ini dalam sifat keluarganya yang sudah mati mendahului. Dia menyerupakannya ya, entah apanya sifatnya, mungkin mirip ya. Nah, mirip seperti orang yang sudah meninggal, mungkin bisa jadi ayahnya, ibunya sudah meninggal, atau kakeknya, neneknya, atau gurunya. Min aqaribihi, alaku kelebihan anak terjemahnya, min aqaribihi dari keluarganya, wa ahbabihi dan orang-orang yang dia cintai. Oh, berarti kan benar ya, orang-orang yang dia cintai, bisa jadi pacarnya atau mantan istrinya. Berarti ya sebelum meninggal didatangi dia. Waktu sakaratul maut, setan menyerupakan diri dengan dia. Payakulun, kemudian setan-setan ini berkata kepada orang yang sedang sakaratul maut ini, nahnu sabaknaka, kami sudah mendahului kamu. Kami udah duluan mati, begitu katanya kan. Kami udah duluan hidup dan duluan mati. Wajadna dinal Yahud, dan kami sudah apa namanya temukan. Kami udah dapati bahwa agama Yahudi itu wan nasara huwa dinul haqqu, itu agama yang benar, kata setan. Nah, beliau di sini hasiah beliau menjelaskan bahwa begitulah kira-kira bentuk dari namanya umat Nabi Muhammad SAW, yang bila mana dia nanti tersesat perlahan-lahan menjadi Yahudi. Andaikan dia tidak menjadi Yahudi atau Nasrani ketika dia masih hidup, ya saya mungkin nanti waktu dia sakaratul maut, sedang sekarat lah gitu ya, sedang menghadapi kematian. Waliyazubillah, semoga enggak ya. Makanya orang yang meninggal mendadak, yang ditabrak, dia tadi habis sholat kemudian langsung meninggal tertabrak, itu tidak sempat digoda sama setan, makanya dikatakan sahid, tapi bukan sahid dunia akhirat ya. Kalau masalah itu sahid akhirat, dia termasuk di situ. Kenapa? Karena dia tidak mengalami sakaratul maut. Sedangkan dia baru keluar dari masjid misalnya, berarti bisa kita saksikan bahwa dia adalah seorang yang beriman, tidak sempat digoda-goda sama setan ya. Ikhwan akhwat yang namanya kan sayangi karena Allah, ketunda sedikit ini, harusnya kita sampai di kisah beliau sampai di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis ya. Tapi ini tertunda sedangkan habis waktu. Ini besok sampai di cerita beliau dipanggil sama dua orang tua banget, saking tuanya itu ya, tua ya, dipanggil ya beliau, dan itu ada perumpamaannya insyaallah taala. Kita doa dulu, kita tutup doa, kajian kita pada malam hari ini dengan doa. Allahumma ta'alina futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil sahil alaina kull asir bijahil basyirin nazir. Allahumma aslih ahwalana kullaha ya karim. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wal haqiqah wastamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur yuba masyayikhina anna wa la tuhib barakata ilmi minna wa lamma fi qalila sabilir rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.